serta melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah kepada kami siap menerima dan melakukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, akan ada penyerahan anak dari keluarga Bapak Yada dan Ibu Elizabeth Mujiati untuk anaknya yang kedua, ikonnya Filemon Gracia atau Gratia. Kepada Bapak Yada Putra Katria Gratia. Jadi ribet ini ya. Silahkan maju ke depan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Gereja Betel Indonesia tidak mengenal baptisan anak, tapi melaksanakan penyerahan anak. Itu yang digariskan untuk ke Gereja Betel Indonesia. Nah, dalam hal ini kita mengetahui, semua kita mengetahui, anak itu adalah anugerah Tuhan pada keluarga. Anak itu adalah pemberian Tuhan kepada keluarga. Amin. Amin. Tetapi kenapa ketika Tuhan itu memberikan anak itu kepada keluarga dan keluarga Kristen khususnya Gereja Betel Indonesia menyerahkan kembali kepada Tuhan? Ini menjadi pertanyaan yang perlu kita renungkan. Penyerahan itu bukan mengembalikan tanggung jawab kita sebagai orang tua kepada Tuhan kembali, tidak. Tapi penyerahan itu adalah kesadaran sebagai seorang atau bagi orang tua, kesadaran orang tua bahwa ini benar-benar anugerah Tuhan. Sadar sepenuhnya. Ya, puji Tuhan, kita dianugerahi anak. Yang tidak dianugerahi anak pun harus puji Tuhan juga. Ada tanggung jawab yang lain. Nah, ketika dianugerahi anak ini satu tanggung jawab yang sangat besar. Oke? Bikin anak itu enak. Ya. Melahirkan anak itu lebih berat. Kenapa? Bagi istri mempertaruhkan nyawa, bagi suami ketar-ketir. Ya, kalau istrinya kalau istrinya mati, ketar-ketirnya hilang, nikah lagi. Tapi waktu mau menjagai, saya tahu persis bagaimana istri mempertaruhkan nyawa untuk melahirkan anak. Perhatikan baik-baik. Tetapi suami juga ketar-ketir. Ini gara-gara saya istri saya menderita. Betul? Ya, gara-gara saya ini istri saya menderita. Tapi istri mau juga sih. Ya udah, gitu ya. Nah, tetapi membesarkan anak itu jauh lebih susah. Kalau seorang istri melahirkan anak, maaf, kalau seandainya mati selesai. Tapi ketika membesarkan anak, itu tanggung jawabnya jauh lebih besar. Nah, inilah nasihat firman Tuhan. Meskipun ini ditujukan kepada Bapak, tapi sebenarnya bukan hanya Bapak. Ini kepada orang tua. Dan kamu Bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Perhatikan, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Oke, ini menjadi berat. Kenapa?
anak orang tua harus mengetahui ajaran dan nasihat Tuhan. Bukan hanya mengetahui, tetapi melakukan. Pelajaran yang terbaik bukan apa yang diucapkan. Khotbah yang baik bukan hanya apa yang diberitakan di belakang mimbar. Ajaran yang baik adalah yang dilakukan. Khotbah yang baik adalah apa yang dilakukan. Amin. Amin. Ya. Nak, jangan lihat bapakmu. Nak, jangan lihat ibumu yang bawel dan cerewet ini. Lihat apa yang kukatakan. Dia perkataannya aja bawel. Bapaknya aja pelakuannya suka mukul anaknya, mukul istrinya di depan anaknya. Gimana bisa belajar sesuatu kalau tidak orang tua itu menghidupi dulu, menjalankan ajaran dan nasihat Tuhan. Mendidik itu adalah mendidik sepanjang umur hidup kita. Doa saya hanya ingin mendampingi anak saya sampai dia dewasa. Itu mendidik. Mendampingi itu bukan hanya temani Hena, yuk kemana ya, ke mall, ke jalan yuk, udah. Mendampingi itu adalah memberikan teladan hidup. Ketika saya sakit gimana? Apakah saya mengeluh? Apakah saya ngomel? Apakah saya marah kepada Tuhan? Itu sudah menjadi didikan bagi anak saya. Wah, ini susah sekali. Ya, saya nggak mau panjang lebar, waktu kita terbatas. Dan inilah yang dilakukan oleh sebuah keluarga, meskipun mereka hamba Tuhan. Bapak Ibu, Pak Yada itu hamba Tuhan, Ibu Muji juga hamba Tuhan. Mereka didikannya sudah S2. Pak Yada sudah mau S3. Yaitu apa? SD, SMP, SMA. Itu. Ya, tapi mereka tahu firman Tuhan, tetapi mereka tahu sepenuhnya pengetahuan tentang firman Tuhan tidak mengubah anaknya, tetapi perilaku orang tua yang mengubah anaknya. Dan mereka menyerahkan, Tuhan, aku tidak mampu, tapi ajari aku. Maka dia menyerahkan. Punya anak menyerahkan anaknya, habis itu gak pernah ke gereja, ya mau kosong. Ya kan? Gak harus ke gereja Sinar Budi, enggak. Diserahkan Sinar Budi, kemudian pindah kemana, silahkan pindah. Orang di Sinar Budi itu orang yang hamba-hamba Tuhan terbuka, gak pernah sakit hati kalau orang pindah. Waktu miskin di Sinar Budi, waktu kaya ke gereja lain, silahkan. Gitu, nggak ada omelan-omelan. Tapi yuk didik anak dengan perilaku teladan. Saya sebagai hamba Tuhan, pada saat yang sama saya sebagai orang tua dari, dalam tanda petik, rohani dari Pak Yada dan Ibu Muji. Dan Yeko ini panggil saya opa. Saya sadar juga, kenapa putih juga sudah sini. Sudah opa-opa. Ya. Saya hanya ingin menumpangkan tangan, bukan saya yang memberkati, tapi Tuhan yang memberkati. Oke. Saya mendoakan kepada Yeko, tapi juga kepada kedua orang tua. Mari Bapak Ibu berdiri, kedangkan tanganmu kepada keluarga ini semua. Oke, dengan ketulusan dan kesungguhan hati. Pada kesempatan kali ini Tuhan, hamba-Mu mengedangkan tangan didukung oleh jemaat untuk menurunkan berkat bagi keluarga ini. Secara khusus kepada hamba-Mu Bapak Yada dan Ibu Muji yang dianugerahi oleh Tuhan untuk anaknya yang kedua. Mampukan mereka mendidik anaknya
menjadi anak yang takut akan Tuhan, bukan hanya dengan perkataan, tapi dengan perbuatan dan keteladanan hidup yang menjalankan segala ajaran dan nasihat. Berkati kedua hamba-Mu ini Tuhan. Berkati juga anaknya Yeko, Filemonnya, Filemon, Gratia. Diberkatilah Engkau Nak, dari sejak masa kecilmu. Bertumbuhlah Nak dalam keteladanan orang tua, dan jadilah Engkau takut akan Tuhan, dan hidupmu mendatangkan kemuliaan dan pujian bagi nama Tuhan. Kiranya berkat Allah Bapa dan cinta kasih pengorbanan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus selalu dan setiap saat menyertai dalam nama Tuhan Yesus.